Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang persamaan derajat atau musawah. Tapi sebelum itu, kalian sudah tahu belum anggota dari kelompok 2? Kalau belum, ini dia nama-nama anggota kelompok 2. Pertama, Salsa Nabila Mile. Kedua, Rianti Dai. Ketiga, Mesia Nazirah Lamatenggo. Keempat, Nia Helwa. Kelima, Zahwa Kirana. Keenam, Zaidan Basalama. Ketujuh, Rifki Saputra Rahman. Dan yang terakhir yaitu Fajar Pulukadang. Jadi itulah nama-nama dari kelompok 2. Sekarang mari kita simak video presentasi materi musawah. Selanjutnya yaitu pengertian persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawa berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Setelah mendengarkan pengertian musawah, kita beralih pada hadis mengenai musawah. An Abil Yamani qala azhariyul hikayatan anil Utaibi innan nabiyya arada bihadza annan nasa mutasawwuna fil nasab laisa ahadim minhum fadlun walakinnahum ashbahu ka'ibilin mi'atin laisa fiha rahilatun rawahu Bukhari. Dari Abi Al-Yaman Al-Azhar menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan atau dari yang lainnya, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya yaitu prinsip musawah dalam ajaran Islam. A. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. B. Setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. C. Memelihara hak-hak non-muslim, diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. D. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil dan kekayaan. E. Persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya, seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. F. Persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. G. Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Zaid, Usama bin Zaid, dan lainnya. H. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah. Berikutnya yaitu dampak positif musawah. Dampak positif musawah ada 3. Yang pertama yaitu terciptanya hidup yang damai dan tentram. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai. Dan yang ketiga yaitu terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Selanjutnya yaitu sikap musawah dalam Islam. 1. Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam,
wanita dikembalikan pada fitrahnya. 2. Ketika seorang Yahudi menagih utang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan ia menagihnya dengan kasar. Ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdil Muthalib." Lantas, ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya hak bicara." Ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kekuranganmu." 4. Ketika pengangkatan seorang pemuda, Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.